Sobat Zikir Cinta yang dirahmati Allah. Sobat pastinya sudah tahu dan hafal surat Al-Ikhlas. Pada kesempatan ini, saluran Zikir Cinta akan menyampaikan keutamaan dan manfaat surat Al-Ikhlas bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Surat Al-Ikhlas mengandung keutamaan dan keistimewaan yang agung, dan banyak umat muslim yang belum optimal mengamalkannya, padahal Rasulullah senantiasa membaca surat Al-Ikhlas setiap harinya. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini keutamaan surat Al-Ikhlas. 1. Membuka pintu rezeki dari semua arah. Diceritakan bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang laki-laki mengadu ke Rasulullah tentang kesusahannya, dan ia telah berusaha untuk mengatasi kesusahannya, tapi tidak berhasil. Kemudian orang itu memohon ke Rasulullah suatu amalan singkat untuk memohon rezeki dari Allah. Rasulullah pun memberikan amalan yang dimintanya. Lalu menyuruh orang itu agar setiap kali masuk rumahnya, mengucapkan salam. Jika di dalamnya tidak ada orang, agar mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, kemudian membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan akan dikabulkan Allah. Alhamdulillah, pada akhirnya Allah mengabulkan doanya dan memberi rezeki orang tersebut dari segala arah. 2. Hidup selalu diberkahi. Jika ingin hidup senantiasa dalam keberkahan dan kebahagiaan, maka baca dan amalkan surat Al-Ikhlas ini. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas 1 kali maka ia akan diberkahi. Jika ia membacanya 2 kali maka ia keluarganya akan diberkahi. Barang siapa membacanya 3 kali maka ia beserta keluarganya dan kerabatnya akan diberkahi. Dan barang siapa yang membacanya 12 kali akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istana di surga, dan apabila membacanya 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya kecuali dosa pertumpahan darah dan harta benda. 3. Setara dengan sepertiga Al-Quran, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'idi Al-Hudri, Rasulullah bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dijelaskan dalam kitab Fathul Bari, Al-Quran terbagi menjadi 3 bagian, yakni, Tauhid, hukum syariat Islam, dan berita tentang makhluk. Bahkan menurut para ulama, pahala membaca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, setara dengan pahala membaca seluruh Al-Quran. Abu Sa'idi Al-Hudri menuturkan bahwa Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah seseorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam 1 malam saja? Pertanyaan itu membuat para sahabat keberatan, sehingga mereka pun berkata, siapa di antara kami yang mampu melakukan hal itu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah bersabda, Allahul Wahidus Syamak, adalah sepertiga Al-Quran, surat yang dimaksud adalah Al-Ikhlas. Hadis riwayat Bukhari. 4. Mendapat cinta Allah. Rasulullah pernah bersabda bahwa siapa yang sangat gemar membaca surah Al-Ikhlas akan mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah pernah mengutus seseorang kepada sekelompok pasukan. Ketika orang itu menjadi imam dalam sholatnya, ia membaca dan mengakhiri bacaannya dengan Qul Huwallahu Ahad. Maka tatkala mereka kembali pulang, mereka bercerita kepada Rasulullah. Lalu, Rasulullah bersabda, tanyalah ia, mengapa ia berbuat demikian? Lalu mereka bertanya kepadanya. Ia pun menjawab, karena surah ini mengandung sifat Ar-Rahman, dan aku cinta membaca surah ini. Lalu Rasulullah bersabda, beritahu dia, sesungguhnya Allah pun mencintainya. 5. Menjadi sebab dikabulkan doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa yang diawali dengan surat Al-Ikhlas, sebagaimana dituturkan Buraidah bin Al-Husyayb Al-Aslami radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah mendengar seseorang berkata, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, bahwa diriku bersaksi sesungguhnya engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang hak disembah kecuali engkau yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya, yang jika ia dimintai dengannya, pasti akan memberi, dan jika ia diseru dengannya, pasti akan mengabulkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. 6. Menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah berkata, apabila Rasulullah SAW mengadu merasa sakit pada bagian badannya, baginda Rasulullah selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan kanannya, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit, dan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. 7. Menjadi pelindung dari segala keburukan. Keutamaan surat Al-Ikhlas jika dibaca bersama surat An-Nas dan Al-Falaq akan menjadi pelindung kita dengan izin Allah. Ketiga surat itu akan melindungi pembacanya baik dalam keadaan bangun ataupun ketika sedang tidur. Dituturkan oleh Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang-orang yang berlindung dengan 3 surat tersebut. Hadis riwayat An-Nasai. Dituturkan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah terbiasa membaca ketiga surat tersebut sebelum tidur. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, sesungguhnya apabila Rasulullah ingin merebahkan tubuhnya di tempat tidur, setiap malam beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian beliau sedikit meludah padanya,
sambil membaca surat Qul Huwallahu Ahad dan Qul A'udzu Birabbin Nas dan Qul A'udzu Birabbil Falaq, lalu mengusapkan kedua telapak tangan ke seluruh tubuhnya yang terjangkau. Dimulai dari kepala, wajah, dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukannya 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. 8. Aman dari gangguan setan, dari Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. 9. Dilunaskan hutang-hutang dan diampuni dosanya. Pada suatu hari Rasulullah sedang duduk di Masjid Madinah, tiba-tiba datang rombongan mengusung jenazah untuk disolatkan, para sahabat mempersilahkan Nabi untuk menjalankannya. Beliau bertanya, apakah mayit ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, ya, benar dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham, lalu beliau bersabda, saya tidak mau mensolatkan mayat yang punya hutang, maka solatkan oleh kalian dia. Pada hari itu juga, malaikat Jibril datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah kirim salam kepadamu, dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu, dan sudah melunaskan hutangnya, tegakkanlah, solatkan dia, karena dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang ikut mensolatkannya, niscaya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Jibril menjawab, dia mendapat kehormatan itu karena setiap hari dia membaca 100 kali Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Ikhlas. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pujian terhadapnya. Jadi, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melunaskan hutang-hutangnya sebelum ia mati. 10. Mencegah fitnah dan siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit, yang membawa pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Dalam hadis lain mengatakan, terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya dengan sayapnya melalui titian Sirotol Mustaqim, hingga memasuki surga. Adapun keutamaan dan keistimewaan seperti ini akan diperoleh seseorang yang semasa hidupnya rajin mengamalkan surat Al-Ikhlas. 11. Diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali niscaya diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. 12. Mendapat istana di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Qul Huwallahu Ahad atau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya 1 istana di dalam surga. Dan barang siapa membacanya sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Dan barang siapa membaca 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah 3 istana di surga. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu akan banyak istana kami di surga. Maka Rasulullah bersabda, Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu, maksudnya, bagi Allah berapapun jumlah istana itu hal mudah. 13. Akan mendapat kedudukan derajat yang tinggi, diriwayatkan Anas bin Malik. Suatu pagi, Rasulullah SAW bersama sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjumpai suatu keanehan, yakni matahari yang bersinar terlihat lebih redup dari biasanya, padahal tidak mendung. Malaikat Jibril pun lantas menyampaikan pada Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Muawiyah ibnu Muawiyah al-Laisi telah meninggal dunia pada hari ini di Madinah, maka Allah mengirimkan kepadanya 70.000 malaikat untuk mensyolatinya. Rasulullah SAW bertanya lagi kepada malaikat Jibril, apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah, sehingga saat ia meninggal mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa ini? Malaikat Jibril menjawab, ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah semasa hidupnya, banyak membaca surah Al-Ikhlas, di waktu malam, siang, pagi, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, bahkan dalam setiap keadaan, selalu membaca surah Al-Ikhlas. Terima kasih telah menonton video kami, mohon bantu kami mengembangkan channel ini dengan cara, tekan tombol like and subscribe, niatkan sedekah agar mendapat pahala melimpah dari saluran ini. Semoga yang like and subscribe dimudahkan rezekinya.